Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali. Kita akan membahas Galatia bab 2. Dalam bab ini diceritakan usaha dan kerendahan hati Rasul Paulus menghadap kepada para rasul di Yerusalem untuk menyampaikan karya pelayanan beliau, penginjilan kepada para bangsa bukan Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, gereja perdana itu cikal bakalnya memang dari bangsa Yahudi. Yesus sendiri adalah seorang Yahudi. Demikian pula para rasul yang 12 orang itu, mereka adalah orang-orang Israel, orang-orang berkebangsaan Yahudi. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu, misi Tuhan Yesus dan para rasulnya itu meluas juga kepada bangsa-bangsa lain. Yesus juga berkeliling di daerah Dekapolis misalnya, daerah orang-orang berbangsa Yunani misalnya, yang berbudaya Yunani misalnya. Nah, setelah Yesus wafat sekitar tahun 30-an, kemudian gereja perdana ini semakin meluas kemana-mana. Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada Saulus dan memanggilnya menjadi pewarta bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, Rasul Paulus ini dengan segala kerendahan hati menghadap para rasul di Yerusalem. Tetapi yang menarik apa? Tetapi ternyata kemudian Paulus bertentangan dengan Rasul Petrus. Itu ada di perikop kedua dari ayat 11 sampai ayat 14. Silakan nanti dibaca dari Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Nah, apa yang bisa kita petik dari pertentangan antara Rasul Paulus dengan Rasul Petrus ini? Konflik, perselisihan pendapat, perbedaan pendapat dalam gereja itu sesuatu yang sangat wajar. Meskipun berbeda pendapat, berbeda cara, tetapi tujuan luhur dari Rasul Paulus dan Rasul Petrus itu kan sama, yaitu apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Nah, dengan penampakan Tuhan Yesus kepada Saulus yang memanggilnya menjadi rasul segala bangsa, maka pewartaan Injil itu semakin mudah diakses oleh siapapun juga, oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sebenarnya pesan Tuhan Yesuslah yang disampaikan juga melalui Rasul Rasul Paulus, bahwa apa? Untuk menjadi seorang Kristiani tidak diperlukan lagi ketaatan mutlak kepada hukum-hukum tradisi Yahudi, misalnya kewajiban untuk sunat dan sebagainya. Itu tidak lagi berlaku. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, itulah intisari dari Galatia bab 2. Salah satu ayat yang menarik adalah ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.